Ashoka episode 1. Ini bukan sekedar cerita tapi kisah hidup prajurit Ashoka yang memerintah Magadha selama 36 tahun dan seorang ksatria terhebat sepanjang sejarah. Kakeknya, Chandragupta Maurya adalah singa, yang turun tahta agar Bindusara bisa menggantikannya menjadi Raja Magadha. Chandragupta menikahi Helena dan membuat semua orang memusuhi Magadha, kaumnya sendiri dan sesuatu yang unik akan segera terjadi. Lalu sebuah pintu gerbang terbuka. Pendeta Chanakya berdiri di depan pintu itu sambil menatap singgasana. Dia melangkah perlahan namun pasti. Terdengar auman singa. Chanakya menghentikan langkahnya dan menatap tahta dengan pandangan awas. Lalu seekor singa muncul dari balik singgasana, mengaum keras dan menerkam Chanakya. Di tempat tidurnya Chanakya tersentak, ternyata itu hanya sebuah mimpi. Dengan rasa pemasaran bercampur aduk dengan rasa khawatir, Chanakya bangkit dari tidurnya. Angin bertiup membalikan lembaran-lembaran buku di atas meja tulisnya. Chanakya berdiri dari pembaringan dan menekan buku dengan tangannya. Seorang pendeta muda datang menghampiri Chanakya dengan heran dan bertanya, "Ada apa acari Chanakya?" Chanakya memberitahu pendeta itu kalau dia bermimpi diserang oleh seekor singa jelmaan dari Sampora Chandragupta. Chanakya juga memberitahu pendeta muda itu kalau hanya waktu yang akan menunjukkan apa yang akan terjadi, tapi dia yakin sesuatu pas akan terjadi. Di sebuah lapangan luas di Campagar, Bindusara dan saudara-saudaranya sedang mengikuti sebuah kompetisi yang diadakan oleh Mir Khorasan. Dalam kompetisi itu, tim Bindusara melawan tim Justin, saudaranya. Di tempat itu duduk dengan anggunnya, ibu tiri Bindusara, Helena dan istri pertama Bindusara Ratu Charumitra. Di antara keduanya juga hadir seorang pendeta. Pemenang kompetisi itu ditentukan oleh siapa yang sanggup meraih kulit binatang dari tanah dan membawanya hingga garis finish. Ketika kompetisi dimulai, Bindusara yang berhasil mengambil kulit itu dari tanah. Namun dalam perjalanan menuju garis finish, Justin berhasil merebutnya. Bindusara balik berusaha merebutnya kembali. Tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda bercadar putih yang melesat menghampiri Justin dan merebut kulit itu dari tangannya. Dari garis matanya yang indah dan memukau terlihat bahwa dia adalah seorang wanita. Melihat itu Khorasan tersenyum misterius. Sambil memegang kain di tangannya, si gadis memacu kudanya dengan cepat. Tapi Bindusara berhasil melampauinya dan berusaha merenggut kulit itu dari tangannya. Terjadi tarik-menarik antara keduanya. Ketika garis finish semakin dekat, Bindusara dengan tenaga prianya membetot kuat hingga kulit itu lepas dari tangan si gadis. Bahkan karena saking kerasnya betotan itu, sampai-sampai cadar si gadis terlepas dan menampakkan wajah cantiknya. Bindusara berhasil mencapai garis finish dan semua orang bersorak gembira. Justin menghentikan kudanya tepat di samping si gadis dan tersenyum penuh kepuasan. Tapi saat matanya melihat betapa cantik si gadis, Justin terpana. Sambil menatap Bindusara, si gadis membuka tutup kepalanya sehingga rambutnya yang panjang tergerai lepas menampakkan atribut kebangsawanannya. Sambil menenteng kulit di tangannya, Bindusara naik ke podium di mana sudah menunggu Helena, Charumitra dan Mir Khorasan. Bindusara meletakkan kulit itu di kaki Helena. Helena memuji Bindusara karena memenangkan kompetisi itu sekaligus menyelamatkan kehormatan dinasti Maurya karena kalah dari seorang wanita sangat tidak layak bagi seorang Maurya. Dan Ratu Helena sangat senang karena Bindusara menghormati dirinya sebagai seorang ibu raja. Bindu dengan hormat berkata kalau dirinya mengerti arti seorang ibu dari Helena seorang saja, "Saya menghormati Anda dan bangga bahwa Anda adalah ibu saya." Mir Khorasan mengumumkan kalau pemenangnya akan mendapatkan semua harta dan senjata yang dimilikinya juga anak perempuannya. Nur Khorasan, atau si gadis bercadar. Khorasan berkata kalau Nur akan menikahi Bindusara. Terdengar sorak-sarai. Justin tertegun seperti tak terima. Dia melirik Nur yang tersenyum puas. Kakak Nur menghampirinya dan mengucapkan selamat. Dengan arogan Nur berkata kalau dirinya sekarang akan menjadi Ratu Magadha dan menjadi ratu di hati Bindusara. Khorasan memberi selamat pada Nur. Charumitra terlihat sedih dan kecewa. Helena menghiburnya dengan berkata kalau Bindu menikahi Nur bukan karena dia cantik tapi karena dia berasal dari keluarga berpengaruh. Dengan pernikahan itu, kekuatan dan sekutu Magadha akan bertambah. Pendeta juga membenarkan apa yang dikatakan Helena. Dia juga turut menghibur dengan berkata kalau Charumitra adalah ibu dari putra pertama Bindusara dan ratu utamanya.
Di kuilnya, Pendeta Acari Canakya mendapat berita tentang pernikahan Bindusara dengan Nur Horasan. Kabar itu juga mengatakan kalau Horasan memberikan segalanya pada putrinya saat dia menikah. Pendeta muda berpendapat kalau semua itu demi mendukung kekuasaan Magadha, karena Horasan sangat kuat. Canakya meminta pendeta muda agar memahami masalah dari sudut pandang politik. Dengan menikahkan putrinya pada Bindusara, Horasan ingin mengontrol Magadha. Di Campagar, Helena memberitahu pendeta kalau Bindusara akan pergi berburu. Dia meminta sang pendeta agar menjaganya. Guru berjanji akan menjaga keselamatan Bindu dengan baik. Bindusara sedang bersiap-siap akan berangkat berburu ketika Canakya dan rombongan datang. Bindusara memberitahu Canakya kalau dirinya akan pergi berburu, Canakya seharusnya memberi kabar dulu sebelum datang. Dengan was-was Canakya memberitahu kalau keadaan sedang berbahaya, buruan yang lain juga sedang berjalan, yang tujuannya adalah merebut tahta Magadha. Bindusara tertegun, dan berkata kalau dia tak menyangka dirinya memiliki musuh di Magadha. Dengan penuh percaya diri, Bindusara meminta Canakya agar tenang, karena dirinya tidak selemah yang disangka Canakya. Sebelum pergi Bindusara meminta Canakya agar tenang saja, dia akan datang kembali setelah berburu. Canakya menatap kepergian Bindusara dengan tegang. Di hutan, Bindusara dan pasukannya sedang berburu. Sambil meminum anggur, Bindusara menunggu hewan buruan muncul. Tiba-tiba dia mendengar suara babai hutan. Bindu meneguk beberapa gelas anggur sebelum kemudian dia turun dari kudanya dan memasang anak panah. Seorang diri, Bindu mengendap-endap membidik sasaran. Seekor babi hutan besar muncul di depannya. Dengan cepat babai itu melesat ke arah Bindu. Tapi Bindu lebih cepat lagi. Sebelum babai itu menerjangnya, Bindu melepaskan anak panah yang tepat mengenai kepala si babi hutan. Babi hutan itu tergeletak tak berdaya. Sambil menginjak tubuh babai hutan, Bindu mengumumkan kalau pernikahannya akan segera dilangsungkan. Belum selesai Bindu bicara, tiba-tiba sebuah anak panah melesat ke arahnya dan mencap di dada. Bindusara terpelantik ke belakang dengan darah membasahi dadanya, tak lama kemudian beberapa anak panah menghujani para prajurit Magadha yang masih tertegun kaget. Lalu muncul beberapa orang dan menyerang rombongan Bindusara. Seorang prajurit menyuruh Bindusara melarikan diri. Bindusara menurut. Ketika sampai di tepi air terjun, Bindusara berhenti sebentar dan mencoba mencabut anak panah yang menancap di tubuhnya. Tapi naas, dia tercebur ke dalam air terjun. Musuh yang sudah tiba di sana menyerigai puas melihat tubuh Bindusara lenyap di telan derasnya air terjun. Beberapa orang gadis yang sedang mencoba menangkap kupu-kupu di hutan terkejut melihat mayat-mayat prajurit bergelimpangan. Salah satu gadis itu memanggil nama Dupatrati. Yang dipanggil keluar dari gubuknya dan berlari ke arah datangnya panggilan. Dia terkejut melihat tubuh para prajurit itu, dengan prihatin dia berkata, manusia memiliki sisi jahat dan baik, orang yang dapat mengontrol kemarahan adalah pemenangnya. Dupatrati melihat tubuh seorang prajurit bergerak-gerak. Cepat dia menghampiri prajurit itu. Dengan susah payah si prajurit mengangkat tangannya dan menunjuk ke sebuah arah. Belum sempat Dupatrati bertanya, prajurit itu menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan rasa ingin tahu, Dupatrati dan kawan-kawan pergi ke arah yang ditunjuk si prajurit. Mereka mengikuti jejak tetesan darah hingga ke tepi air terjun. Dengan tatapan mencari-cari para gadis menyusuri riak-riak air yang terjun bebas menimpa bebatuan. Hampir saja mereka putus asa, ketika tanpa disangka-sangka Dupatrati melihat sesosok tubuh tergeletak di air dangkal. Helena dan Justin berdiri di atas balkon istana menatap seorang prajurit berkuda yang menuju ke gerbang istana. Pendeta menunggu prajurit itu di depan pintu gerbang. Si prajurit turun dan menyerahkan mahkota Bindusara pada si pendeta. Dengan wajah penuh sesal si pendeta membawa mahkota itu kepada Helena. Dengan dingin Helena berkata, aku inginkan kepalanya, bukan mahkotanya. Justin menatap mahkota Bindusara dengan senyum menyerigai. Sesosok tubuh tergeletak di tepi danau dengan anak panah menancap di dadanya. Para gadis menghampirinya. Dupatrati turun ke sungai dan membalikan tubuh itu, terlihatlah wajah Bindusara yang tak berdaya. Di benteng, pendeta meminta maaf pada Helena karena tidak membawa kepala Bindusara, karena siapapun pasti dapat melihat kejahatannya. Pendeta meyakinkan Helena kalau Bindusara tidak mungkin hidup, dia pasti sudah mati. Dupatrati dan kawan-kawan membawa tubuh Bindusara ke atas sebuah batu.
Dupatrati mencabut anak panah dari dada Bindu dan menghentikan aliran darahnya. Para gadis dengan cepat menyiapkan ramuan obat dan bekerja keras untuk menyadarkan Bindusara. Pada Justin, Helena berkata kalau ayah Justin tidak menjadikan Justin Raja Magadha, karena itu Bindusara harus mengalami semua ini. Helena membuat rencana untuk menghancurkan Magadha dengan memberitahu rakyat kalau Bindusara sudah mati dan Magadha tidak punya raja. Tak lama kemudian Magadha menjadi lautan api. Para musuh menyerang dan berupaya merebut Magda. Masing-masing raja musuh mengklaim Magadha sebagai miliknya. Salah satunya adalah Virpat. Melihat kehancuran Magadha, Chanakya terlihat gundah dan tegang. Para pendeta mengajukan berbagai pertanyaan padanya. Chanakya tidak menjawab. Dia melangkah ke balkon dan menatap Magadha yang sudah menjadi lautan api dengan tatapan prihatin. Tiba-tiba terdengar auman singa. Chanakya mencari arah datangnya auman itu. Dia melihat singa yang sama yang pernah dilihatnya dalam mimpi berdiri gagah di atas batu sambil mengaum penuh wibawa. Chanakya dengan bijak berkata kalau situasi ini dibuat dengan sengaja. Dan siapapun yang melakukan itu, dia adalah musuh Magadha. Orang yang menguasai dan memerintah Magadha, tapai apapun yang akan terjadi, Chanakya tidak akan membiarkan usaha itu berhasil. Justin ikut Helena menemui ayahnya, Seleucus. Ayah Helena menyambut kedatangan anak dan cucunya dengan senang hati. Helena bertanya, "Ayah, apakah Anda siap memenangi Magadha?" Seleucus tertawa bahagia, "Aku kalah dari Chandragupta Maurya dulu dan aku masih ingat penghinaan itu. Aku telah mempersiapkan diri untuk merebut Magadha bertahun-tahun." Helena memberitahu Seleucus kalau Justin akan membawa pasukan Magadha keluar untuk menaklukkan musuh. Bersamaan dengan itu Seleucus dapat menyerang Magadha dan menghapus dinasti Maurya dari bumi Magadha. Seleucus terlihat senang dan mengucapkan terima kasih pada Helena atas semua bantuannya dan atas usahanya mempersiapkan Justin untuk situasi seperti ini. Justin berkata kalau dirinya telah belajar semuanya. Seleucus menyebut Justin sebagai masa depan Magadha. Justin menyerigai jahat, "Aku juga masa depan Nur Horasan." Kakak Nur Horasan yang menyertai Bindusara berburu, ternyata juga terbunuh dalam serangan itu. Pemakanannya diadakan dengan penuh hikmat. Chanakya datang ke upacara itu. Horasan mengizinkannya masuk. Chanakya mengucapkan belasungkawan dengan penuh takzim. Horasan berkata kalau Chanakya bukanlah pemberi belasungkawa yang dia harapkan. Chanakya menyahut, "Saya setuju, tapi kebenarannya adalah musuh Magadha dan musuh Anda adalah sama. Kita harus bekerja sama untuk menyelamatkan Magadha dan untuk membalaskan kematian anak Anda." Horasan bertanya siapa dia. Chanakya menjawab kalau Horasan akan segera mengetahuinya. Hanya saja Chanakya ingin Horasan membantunya mengembalikan Bindusara sebagai Raja Magadha lagi. Horasan dengan sedikit enggan meminta Chanakya agar sadar, kalau Bindusara sudah mati. Chanakya mengatakan selama dia tidak melihat mayat Bindusara, selama itu pula dia tetap hidup bagi Chanakya. Chanakya meminta Horasan menemukan Bindusara, karena dia tidak dapat mempercayai siapapun. Dan lagi hanya jika Bindusara kembali saja, maka Nur Horasan anaknya akan memiliki masa depan yang cerah. Di hadapan Dewan Istana dan Ratu Charumitra, pendeta berpura-pura prihatin dengan kondisi Magadha. Dia meminta mereka semua berhenti meratapi kematian Bindusara dan bangkit menyelamatkan Magadha. Karena kalau tidak, semua kehancuran ini akan menjadi penghinaan bagi dinasti Maurya. Menurut pendeta, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Magadha adalah mengangkat raja baru. Helena mengusulkan kalau anak Bindusara, Susim akan menjadi Raja Magadha. Tapi pendeta tidak setuju, karena mereka tidak butuh raja atas nama saja, tapi raja yang sesungguhnya. Susim baru berusia 1 tahun, bagaimana dia akan memerintah Magadha? Saran pendeta adalah agar mereka memilih raja yang kuat, yang tahu bagaimana memerintah negara, mempertahankannya dari serangan musuh dan memiliki kekuatan untuk menghentikan semua kerusuhan ini. Pendeta menunjuk Justin. Helena tidak setuju, dia merasa keberatan. Begitu pula Justin, dia menolak, "Aku berduka karena kematian kakak, dan aku tidak bisa mengambil tempatnya." "Tidak akan pernah." Pendeta membujuk, "Jangan terlalu emosional. Pikirkanlah Magadha." Pada Carimutra, pendeta berkata kalau Susim dapat diserang juga, dan satu-satunya yang dapat melindungi Magadha hanyalah Justin. Pendeta meminta persetujuan para menteri. Para menteri setuju, hanya satu menteri yang menyarankan agar mereka meminta pendapat Horasan tentang keputusan ini.
Kalau dia setuju, maka mereka semua juga setuju. Khurasan bersiap-siap untuk melakukan pencarian. Dia berpamitan pada Bor dengan berkata kalau Bindusara masih hidup, maka dia akan menemukannya dan membawanya pulang. Setelah berkata begitu dia pergi. Di depan Dewan Istana, pendeta berkata kalau dirinya tidak tahu di mana Khurasan berada. Dan jika mereka menanti persetujuan Khurasan, maka Magadha akan terbakar habis. Keputusan harus diambil sekarang. Helena berkata kalau semua orang menginginkannya maka dia setuju dengan usulan ini, untuk dinasti Maurya. Justin, kau harus menerima penobatan. Pendeta, Helena dan Justin saling bertukar sambil menyerigai puas melihat rencananya berhasil. Sementara itu, Dupatrari berusaha keras mengobati Bindusara. Setelah susah payah, akhirnya Bindusara tersadar. Di istana, Justin dinobatkan menjadi raja baru Magadha.